وإياك إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sudah mulai dengan membaca Al-Fatihah. Semoga seminar parenting kali ini berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam mendampingi anak-anak kita untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDIT 6. Ada Ibu Naila Nuri. Biasa jum sekolah tuh dari HP dikasih. Bu In mungkin bisa di mute all lagi. Silahkan kepada Bu Laila. Lailanya kayaknya live ya Bu. Bu Laila. Mohon maaf barusan mental. Oh, mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya, baik Selamat pagi. pagi. Sambutan dulu ya Bu Lia, sambutan dari Bu Laila. Mangga, Ya. nyantai-nyantai, dilanjut aja dulu Bu. Iya. Bu Lailanya mental lagi, Bu Laila. Bu ini nih. Oh, Sudah masuk lagi. iya sudah. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, baik Bu Laila udah masuk untuk sambutan Bu Laila. Oh iya, baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatan mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayah bunda hebat, hari ini alhamdulillah kita haturkan ya puji syukur yang banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana betapa banyak nikmat yang Allah berikan ya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjamaah, salah satunya dalam keluarga besar SDIT Nahwanur, kemudian juga nikmat-nikmat lainnya yang kadang-kadang kita luput ya, melihat-lihat itu sebagai sebuah kemudahan dari Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, peletak dasar pendidikan ya, peradaban dunia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama saya hormati dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ahlan wa sahlan Ibu Insinyur Liawati yang hari ini akan menjadi narasumber kita ya untuk memberikan seminar parenting yang pertama di tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati tentunya dalam hal ini adalah PJ Parenting, SDIT Nahwanur, Bu Windarti SPD, dan teman-teman guru semua yang sudah hadir membersamai kita hari ini. Tentunya juga orang tua hebat ya, yang kami banggakan, yang selama hampir 2 tahun bisa bekerja sama dengan sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas kehadirannya di hari libur ini. Ibu bapak semua, setahun kemarin kita memang sempat berhenti acara parenting ya Bu Win ya.
kecuali memang untuk kelas-kelas tertentu saja, seperti misalnya kelas 6 dan beberapa kelas yang memang butuh, misalnya kelas tinggi untuk pembekalan akil balik. Tapi tahun ini, mulai tahun pembelajaran ini akan kami gerakan kembali menjadi acara rutin. Jadi tiap bulan kami akan mengundang ayah bunda di forum Zoom untuk seminar parenting. Dan nanti mungkin pembicaranya juga akan kita buat bervariatif dari berbagai mungkin disiplin ilmu dan pengalaman tentunya. Seperti hari ini, terima kasih ya Ibu Liawati sudah menjadi pelopor nih di tahun 2021 di sekolah kami. Jazakumullah khairan kasih sudah hadir tepat waktu juga. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk program kita setahun ke depan. Saya dan PJ Parenting Bu Win itu insya Allah sudah membuat agenda selama setahun ke depan. Acara parenting ini yang kita adakan tiap bulan. Tentunya tidak akan bisa berhasil tanpa support dari orang tua semua. Support orang tua merupakan keberhasilan agenda-agenda sekolah, insya Allah. Yang pertama, setelah parenting ini tentunya saya akan mengucapkan terima kasih ya terkait kemarin sudah mengisi kuesioner tentang pembelajaran jarak jauh. Pada acara parenting akan kami share melalui guru kelas masing-masing di grup kelas hasil dari kuesioner yang kemarin yang Ibu Bapak isi melalui Google Form. Nanti akan kami share kembali apa yang sudah disampaikan, harapan ya, masukan, saran terhadap sekolah akan kami kembalikan kembali dalam bentuk sudah menjadi hasil ya, dalam bentuk diagram-diagram. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini tentunya tidak akan terlaksana tanpa peran aktif orang tua. Harapan kami tentunya acara ini bisa berjalan dengan lancar, terutama sinyal ya Bu. Sinyal itu luar biasa, kita berdoa semoga Allah mudahkan ya dalam sinyal dan dalam kemudahan-kemudahan lainnya. Insya Allah kita akan adakan di tiap akhir bulan. Semoga ini juga menjadi masukan ya, kemudian juga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Jadi Bu Liawati hari ini bukan hanya orang tua, tapi guru juga pun ikut. Karena kita juga, pada hakikatnya semua kita adalah guru ya. Ibu bapak di rumah adalah guru di rumah anak-anaknya. Kami pun begitu. Selain menjadi guru di sekolah, guru di rumah kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Sebagai awalan, terima kasih banyak atas semuanya, atas supportnya, baik dari guru, dari orang tua, maupun dari pembicara pertama kita hari ini, Ibu Liawati. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bunda atas sambutannya. Baik, Ayah Bunda, kita mulai saja untuk acara seminar parenting kali ini. Alhamdulillah Ibu Lia sebagai pembicara hari ini sudah hadir bersama-sama kita. Dan alhamdulillah juga peserta yang sudah hadir, Ayah Bunda ini sudah 90, hampir dari kapasitas Zoom. Mungkin nanti Ayah Bunda yang sudah tidak bisa masuk ke dalam Zoom, bisa mengikuti lewat YouTube. Cara saya mulai, izinkan saya untuk membacakan biodata terlebih dahulu dari Ibu Liawati Pridi. Nama lengkap adalah Insinyur Liawati Pridi. Tempat tanggal lahirnya di Ciamis, 5 September 1968. Pendidikan beliau adalah IPB jurusan Perikanan angkatan ke-24, lalu SMA Negeri 1 Ciamis tahun 1987, SMP Negeri 1 Ciamis tahun 1984. Berarti memang asli Ciamis ya Ibu Lia ya? Lalu aktivitas sosial beliau adalah pengurus Majelis Pendidikan Yayasan Baitus Salam di Bogor dan konselor pada Yayasan Peduli Keluarga. Lalu mengisi seminar, ceramah atau taklim keluarga dan keislaman. Alamat beliau di Bogor Raya Permai di Bogor. Memiliki 4 orang anak ya Ibu Lia ya.
Mungkin nanti bisa lebih lanjutnya boleh nanti perkenalan lebih lanjut oleh Bu Lia. Kepada Ibu Liawati Pridi, saya persilakan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Nawanur, Ibu Layalani, alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir di tengah-tengah ayah ibu hebat, orang tua murid SD ITN Nawanur. Juga yang saya hormati Ketua Parenting ya, Bu Jazakallah khairan atas kepercayaannya bisa hadir di tengah-tengah ibu semua. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa saling bertatap muka, saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman, walaupun masih virtual, tapi saya yakin niat kita untuk bersilaturahim, niat kita untuk bersama-sama menuntut ilmu dan saling berbagi, insya Allah tidak akan mengurangi nilainya ya, walaupun kita secara online. Insya Allah mudah-mudahan setelah pandemi berakhir kita bisa hadir secara offline. Saya beberapa kali juga hadir di tengah-tengah ibu-ibu seminar dengan offline. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada kekasih kita, panutan kita Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah untuk terus meneruskan estafet dakwahnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ternyata saya pertama ini untuk periode ini hadir di tengah-tengah ayah ibu hebat. Ini mudah-mudahan hari ini menjadi hari-hari yang penuh keberkahan. Hari-hari kita saling share ilmu. Jadi tadi menambahkan perkenalan, saya sudah menikah dengan suami sekitar 29 tahun. 4 orang putra putri, 3 putri, 1 putra, 3 menantu, 4 cucu, dan alhamdulillah insyaallah launching sebentar lagi. Mohon doanya dari semua cucu kelima dari putra yang ketiga. Jadi masya Allah gitu ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah perjalanan panjang sampai sekarang sudah nini. Insya Allah nanti akan dilalui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Masya Allah kita dalam mendidik anak itu tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak ada kata malas, tidak ada kata lelah, karena memang sesungguhnya kewajiban kita mendidik dan membimbing mereka sampai kita akhir hayat gitu ya. Hari ini saya berbagi ilmu dan pengalaman bagaimana komunikasi yang saya izin share ini ya, sudah dimasukkan ke host ya? Sudah, oke. Hari ini saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman tentang komunikasi empatik dan efektif dengan anak. Nah ini saya yakin ini ibu-ibu mungkin ada yang punya anaknya 2, 3. Ini bagaimana kita berkomunikasi yang berkomunikasi dengan anak yang udah kuliah seperti apa, dengan yang anak SD, dan anak SMP, dan anak balita mungkin beda-beda. Jadi hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas, berdiskusi tentang komunikasi empatik dan efektif dengan anak. Saya mulai fokus dialog kita pada hari ini. Berapa lama ya, Teh, saya harus bicara? Nanti tolong diingatkan kalau udah waktunya selesai ya. Ya, baik Bu. Jadi fokus dialog kita pada hari ini adalah pertama tentang visi pernikahan, kita mereview kembali. Kemudian tentang permasalahan yang terjadi di sekitar kita yang menyangkut tentang anak-anak. Yang ketiga, bagaimana kita membangun keluarga harmonis. Ini saya mungkin tidak akan mendetail, saya akan cepat saja. Yang keempat, bagaimana kita mendidik dengan kecerdasan EQ, emotional quotient.
Dan yang kelima, sifat pendidik sukses dan membentuk jiwa anak. Mungkin kita mulai dengan di awal, apa visi internal dan eksternal yang harus kita lakukan di dalam membentuk rumah tangga. Ini saya akan cepat saja. Jadi ini kita sudah tahu ada satu ayat di Quran surat 25 ayat 74, Quran surat Al-Furqan ayat 74, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ulang kuliah ya, Lang. Kenapa? Jadi itu Quran surat Al-Furqan, Quran surat 25 ayat 74, ini pasti insya Allah di buku kan? Sudah harus hafal. Jadi Rabbana hablana min azwajina waj'alna lil muttaqina imama. Bisa di-mute yang lainnya ya. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai qurrata ayun, sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam, lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini kalau kita lihat, ada dua fokus kita di doa ini, qurrata aini, dan lil muttaqina imama. Nah, kita memiliki visi internal, jadi visi untuk ke dalam, visi keluarga inti kita adalah qurrata aini. Seperti apa keluarga yang qurrata ain? Keluarga-keluarga yang qurrata ain adalah keluarga-keluarga yang di mana di dalamnya ada pasangan suami istri yang penuh cinta dan kasih sayang. Itu ya. Ini seperti di Quran surat 30 ayat 21. Nanti Ibu-ibu silakan dibuka, dilihat tafsirnya, terjemahannya. Kemudian di visi internal qurrata ayun ini juga ada anak-anak yang solih dan solihah. Seperti di Quran surat Al-Imran ayat 38 atau Quran surat 37 ayat 100. Dan juga di keluarga yang qurrata, di visi internal qurrata ayun ini adalah keluarga yang taat beribadah kepada Allah. Di Quran surat 14 ayat 40. Jadi ini silakan nanti Ibu dan Bapak dan Ayah hebat untuk terus mentadaburinya. Jadi memang visi internal kita di dalam keluarga inti untuk membentuk selain sakinah mawaddah warahmah juga kita menginginkan keluarga yang qurrata ayun, qurrata aini. Itu keluarga-keluarga di mana pasangannya penuh cinta dan kasih sayang, di mana di dalamnya anak-anak yang solih dan solihah, dan juga di sana adalah keluarga yang senantiasa taat kepada Allah, taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini kalau kita kuat memiliki visi internal yang terus dibangun, kita akan memiliki daya tahan atau imun yang kuat terhadap keadaan di sekeliling kita. Di mana permasalahan yang ada di sekeliling kita adalah adanya kejiwaan yang labil pada remaja. Jadi kalau kita terus memupuk visi internal dengan baik, membangunnya dengan baik, mendidik dan membimbing suami, pasangan, dan anak-anak dengan baik, maka mudah-mudahan kita terhindar dari kejiwaan yang labil terhadap anak-anak kita. Bagaimana juga kita melihat adanya ketidakharmonisan orang tua. Jadi kalau kita sudah fokus dan visi internal kita, mudah-mudahan kita senantiasa harmonis. Atau bagaimana permasalahan yang ada adalah adanya ancaman di sekitar lingkungan kita terhadap anak-anak. Ada pergaulan bebas, ada narkoba, seperti itu. Ini mudah-mudahan dengan kita memperkuat visi internal, terus membangun hal-hal yang baik tadi ya, keluarga harmonis, anak dididik soleh dan solihah, keluarga taat ibadah, maka hal-hal yang tidak diharapkan di sekitar kita bisa kita tanggulangi, bisa kita cegah. Nah, adapun visi eksternalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allahnya di ayat ini tidak hanya menjadi orang yang beriman saja, tetapi tidak hanya sebagai orang yang bertakwa, tetapi sebagai lil muttaqina imaman, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus mendidik seperti itu? Karena dari keluarga inti yang tadi visinya qurrata ayun,
maka itu akan termunculkan karakter-karakter pada saat keluarga kita keluar rumah, itu akan terbentuk lil muttaqina imaman, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Contohnya, kenapa kita harus fokus juga lil muttaqina imaman? Karena kita harus melihat bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita pada saat ini sistem pendidikan yang parsial. Kemudian kita kehilangan tokoh panutan. Juga bagaimana tantangan gaya hidup yang hedon. Jadi saya berharap dengan kita fokus dengan visi dan misi internal dan eksternal kita, saya berharap keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang bisa bertahan dari berbagai gangguan dan godaan yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini saya memberikan gambaran, kalau kita bagus menerapkan pembimbingan visi internalnya, saya melihat pada saat anak-anak kita keluar nanti, ini banyak yang terkaget-kaget. Kenapa anak saya perasaan biasa saja di rumah, tapi pada saat di sekolah dia ditunjuk jadi pemimpin apa, pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita syukuri. Kalau misalnya tiba-tiba suami kita ditunjuk jadi ketua RW, ketua RT, jadi pemimpin apa gitu. Itu insya Allah saya meyakini karena kekuatan pembentukan visi internal di dalam keluarga kita. Saya lanjut. Nah, permasalahannya yang terjadi seperti apa? Nah, ini ternyata beberapa riset di Amerika memberikan satu gambaran kecerdasan emosional itu menurun, menjadi impulsif, membangkang, lebih cemas, dan mereka juga menjadi takut, kemudian lebih kesepian karena orang tua mungkin sibuk, kemudian sedih, kemudian lekas marah kalau dia keseringan lihat tontonan yang kurang bagus, dia lebih lekas marah, menjadi kasar gitu ya. Akhirnya apa? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh kekerasan dan kejahatan. Atau juga permasalahan yang ada kegiatan ekonomi dan perkembangan teknologi membuat waktu kita bersama anak-anak menjadi lebih sedikit daripada waktu kita bersama orang tua kita pada zaman dahulu. Jadi kalau ibu-ibu dan ayah-ayah merasakan kondisi kita saat ini itu berbeda jauh dengan kondisi kita pada masa kecil. Terutama buat saya ya yang masih angkatan tahun 60. Jadi dulu itu dengar banget sama orang tua karena nggak ada gitu saingan gadget, saingan game, saingan media sosial. Nah ini kita punya tantangan berat, punya tantangan hebat di depan mata di dalam rumah. Karena kita bersaing dengan tarikan-tarikan kesenangan game, media sosial gitu ya. Jadi bedalah gitu. Bagaimana zaman dulu kita diasuh oleh orang tua yang lebih sering dengan orang tua, dengan anak kita pada saat ini mereka lebih banyak tarikan-tarikan yang mungkin bisa lebih asik dengan tarikan tersebut daripada dengan orang tuanya. Gitu ya. Jadi ini menjadi latar belakang kenapa kita harus lebih care, lebih waspada terhadap pembimbingan anak-anak kita di rumah. Nah, ini saya masuk ke keluarga dan EQ yang harus kita pahami. Kehidupan keluarga adalah sekolah pertama di dalam masalah emosi. Jadi anak kita melihat bagaimana ibunya kalau sedang tenang hati seperti apa, kalau ibunya sedang panik seperti apa, kalau ayahnya sedang marah seperti apa. Jadi yang mau kita tuh contoh nyata buat anak-anak kita. Jadi hati-hati setiap tindak laku, setiap sikap kita itu akan direkam oleh anak-anak kita. Makanya kalau benar adanya, kalau orang tua kita memiliki nasihat, kalau kalian suami istri ada masalah, sedang bertengkar atau ada hal-hal yang tidak pas, jangan diperlihatkan di depan anak-anak. Kalian melipirlah ke dalam kamar untuk berdiskusi. Jangan sampai ada piring terbang itu di hadapan anak-anak. Ini akan membuat anak bisa membenarkan apa yang dilakukan orang tua atau bisa meniru gitu ya. Nah, jadi ini kita tuh orang tua, kehidupan keluarga, interaksi suami istri itu akan menjadi sekolah pertama dalam masalah emosi terhadap anak-anak kita. Nah, sekolah emosi ini tidak hanya bertumbuh pada yang dikatakan atau terbuat tidak hanya si ibu bilang, "Nak, kamu harus sholat tepat waktu." Tetapi pada saat waktunya azan, ibunya masih buka-buka HP gitu. Kalau anak saya bilang mah, itu mah omdo atau umi katanya. Jadi dia cuma nyuruh aja, tetapi dia tidak memberikan contoh. Makanya yang paling baik adalah pada saat
kita sebentar. Sebentar ya Bu ya, ini kok saya jadi balik ya. Sebentar. Nah, jadi sepertinya saya harus balikin dulu, Bu. Sebentar. Oke. Nah, jadi yang harus kita... Oh, ini saya malah jauh banget. Saya kembalikan lagi. Nah, jadi sekolah emosi itu tidak hanya bertumpu pada yang dikatakan oleh orang tua, tetapi yang paling penting apa yang diperbuat orang tua kepada anak. Jadi memang sikap dan perilaku orang tua itu menjadi contoh nyata. Contoh nyata yang harus ditampakkan kepada anak-anak di dalam mengatasi masalah emosional. Jadi memang begitu ya Bu ya dan Bapak, kita tidak bisa bicara aja, nah kamu harus belajar yang rajin, nah kamu harus sholat yang benar, tetapi kitanya tidak memberikan contoh yang baik. Jadi kalau hanya sekedar bicara saja, saya yakin anak hanya akan lewat saja gitu loh. Ngapain gitu orang tua saya bicara tapi tidak memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya. Nah, untuk supaya kita memberikan satu emosi yang baik, memang diperlukan bagaimana kondisi orang tua. Jadi ternyata keluarga yang dibentuk dari orang tua yang soleh dan solihah itu lebih memberikan peluang yang besar untuk menjadikan keluarga yang tadi ya, yang qurrata ayun dan lil muttaqina imama. Ini saya hanya akan selintas membahas tentang bagaimana kita harus menjadi ibu-ibu yang solihah, menjadi istri solihah. Ini saya cepat saja. Ini berapa gambaran istri solihah sebaik-baik perempuan, yaitu istri solihah itu adalah orang yang paling sayang terhadap anak-anaknya dan paling perhatian terhadap suami. Di hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada lagi, maukah aku beritahukan kepadamu harta yang selayaknya disimpan seorang pria, yaitu istri yang solihah. Seperti apa istri yang solihah? Istri yang solihah itu adalah jika dipandang suaminya tampak menyenangkan, jika diperintah selalu taat, dan jika ditinggal pergi selalu menjaga amanah suaminya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi memang bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, membimbing anak-anak dengan baik, dengan pembimbingan yang terus-menerus sampai akhir hayat kita, maka harus dimulai dari diri kita sebagai perempuan yang solihah, istri yang solihah, dan ibu yang solihah. Nah, tidak hanya istri, tidak hanya ibu, tetapi juga diperlukan pasangan, yaitu para suami. Itu suami juga harus suami yang solih. Karena saya meyakini dari orang tua yang solih dan solihah, maka insya Allah Allah akan melahirkan, Allah akan mudahkan dibentuknya anak yang solih dan solihah. Ini ada trilogi suami solih, ini saya tidak bahas secara mendetail, ini ada di bahasan yang lain. Jadi trilogi suami solih itu adalah kekasih bagi istrinya, sahabat bagi istrinya, pembimbing bagi istrinya, dan mereka adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada di Quran surat An-Nisa ayat 34 bahwa suami itu adalah qawwam, pemimpin bagi istrinya atau bagi perempuan. Ini bahasan secara mendetail nanti ada di materi yang lain. Nah, selanjutnya pembentukan keluarga yang harmonis sampai kita bisa membentuk visi qurrata ayun lil muttaqina imama itu di dalam rumah tangga harus tercipta suami istri yang mesra. Ini mesra sebetulnya singkatan. Jadi M-nya itu adalah selalu ada dalam kondisi saling mendidik. Jadi di sana ada learning and support family. Jadi di sana ditumbuh kembangkan, saling mengingatkan, saling menasihati, saling belajar satu sama lain. Tidak ada gengsi ibu belajar dari anak, tidak ada gengsi ayah belajar dari istri gitu ya. Jadi memang dikembangkan di situ budaya belajar gitu ya. Belajar sepanjang hidup gitu ya. Jadi memang budaya seperti ini harus terus kita jalankan. Ini saya khawatir kalau kita tidak berkuat hati untuk saling mengokohkan suasana belajar,
ini di kondisi sekarang banyak yang keluarga-keluarga yang nafsi-nafsi gitu, karena dengan tarikan-tarikan media sosial, tarikan internet, game gitu ya. Ini sekarang tuh susah gitu, bagaimana mengumpulkan satu keluarga, duduk bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Dalam kehidupan kita sekarang banyak kejadian kita ngumpul satu keluarga, tetapi masing-masing semuanya menjadi generasi menunduk. Dia asik dengan gadgetnya masing-masing. Jadi mungkin perlu ada aturan, misalnya sehari sekali lah kita ngumpul, tapi semuanya tidak ada yang pegang gadget. Semuanya lepas dari gadget, khusus buat ngobrol. Nah, itu mungkin salah satunya pada saat makan malam misalnya. Suami istri yang M-nya mendidik, E-nya empati, bagaimana kita menjadi empathetic family, jadi keluarga yang sangat empati. Keluarga yang terus dibangun kepedulian terhadap sesamanya. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, ini harus anak-anak kita memiliki kepedulian gitu ya. Paling tidak meringankan bebannya, mendengarkan keluhan dari temannya, saudaranya. Lebih baik lagi kalau kita bisa berbagi gitu. Itu adalah hal yang Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa dikembangkan empathic family. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang empati, lembut hati, peduli terhadap orang lain. Ada senyum. Kenapa di sini senyum? Ini saya dan suami yang merumuskan. Senyum itu adalah suasana di dalam rumah adalah suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyebarkan aura positif. Nah, ini mungkin hadisnya ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Masya Allah ya. Jadi senyum itu Masya Allah kunci gitu ya untuk memberikan aura positif, memberikan energi kepada keluarga kita. Pagi-pagi udah melihat suami camutut kan nggak enak gitu ya, atau ngelihat istri udah bimoli, bibir monyong 5 cm, aduh nggak enak banget gitu ya. Jadi emang di awal itu kita harus selalu menciptakan suasana yang nyaman gitu ya. Kemudian ada juga R-nya rapi, jadi orderly family. Jadi bagaimana kita membiasakan hidup kita rapi, baik rapi secara kasat mata, rapi bersih, maupun rapi secara agenda kehidupan kita. Jadi seabrek agenda kehidupan, sebanyak apapun pekerjaan kita harus punya kerapihan dalam mengaturnya. Allah, rapi juga kita urusan dengan Allah. Insya Allah rapi juga urusan dengan manusia. Jadi ini ibu-ibu sekalian dan ayah-ayah hebat, bagaimana sejak kita bangun tahajud, sholat sunnah subuh, sedekah subuh, kemudian tilawah, kemudian zikir subuh, zikir pagi, itu harus kita rapihkan gitu ya. Kita rapihkan bagaimana di awal waktu itu harus rapihkan urusan kita dengan yang di atas. Nah, setelah itu saya meyakini kalau kita sudah rapi akan memudahkan kita untuk merapikan kita untuk berkegiatan dengan urusan dengan sesama manusia. Dan yang A-nya active family. Jadi ini juga kita harus memberikan dorongan kepada semua anggota keluarga, pasangan, anak-anak, bagaimana menjadi anggota keluarga yang aktif. Hanya di rumah, tapi juga lingkungannya, di kampusnya, di kantornya, menjadi orang-orang yang memberikan manfaat, memberikan keberkahan buat masyarakat. Jadi ini saya meyakini dengan adanya menguatkan komunikasi mesra ini, mudah-mudahan ini juga akan membentuk karakter anak kita, karakter yang baik. Nah, ini saya ingin sampaikan ke mengasuh anak dengan IQ. Jadi ternyata setelah beberapa perjalanan waktu, dulu orang merasa tenang kalau anaknya IQ-nya tinggi. Tapi ternyata IQ tinggi itu tidak menjamin seseorang sukses. Ada lagi tambahannya EQ, emotional quotient. Ada lagi nanti SQ, spiritual quotient. Jadi disebut si anak itu memiliki pembimbingan yang lengkap dari orang tua maupun guru, bila dia memiliki pembimbingan yang baik dari mulai, kalau IQ itu sudah bakatnya masing-masing gitu ya. Ada pembimbingan EQ juga, ada pembimbingan SQ juga.
untuk hari ini saya ingin bagaimana mengasuh anak dengan EQ. Ini banyak terulang ya. Karena kita menakar diri dengan emotional question itu. Nah, yang pertama adalah kita sadari perasaan diri dan perasaan orang lain. Jadi kita harus memahami diri kita pribadi. Ini saya seorang ibu seperti ini. Nanti saya harus seperti apa saat berkomunikasi dengan anak. Dan kita juga harus memahami bagaimana kondisi perasaan suami kita. Bagaimana kita menakar perasaan atau kondisi anak-anak kita. Jadi ini bukan hal yang gampang loh ibu-ibu dan bapak yang hebat ya. Karena dalam satu hari kita harus tahu bagaimana kondisi anak-anak kita. Bagaimana kondisi suami kita. Nah, kita harus tahu gitu. Kita yang akan menjadikan kita landasan bisa mengasuh atau berkomunikasi secara benar dalam masalah emosional. Kita harus hati-hati saat anak kita kelihatan murung. Pada saat kita tanya, "Nah, ada apa?" Anaknya bilang, "Nggak ada apa-apa, Ma. Nggak ada apa-apa, Bu." Nah, kita nggak bisa berpegang pada kata-kata nggak ada apa-apa kalau kita melihat gestur tubuhnya dalam keadaan sedih gitu. Nah, ini seorang ibu harus tahu nih sampai ke titik gestur tubuh. Kadang-kadang si anak nggak mau cerita kan ya, gitu dia menutupi. Tapi kita harus bisa gitu menggali ada apa sebenarnya dengan anak-anak kita, ada apa sebenarnya dengan suami kita. Kadang-kadang mereka nggak mau terus terang, tapi kita harus paham. Dari gestur tubuhnya dia menandakan ada sesuatu yang apa-apa gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi dilatih terus. Jadi bagaimana kita sadari perasaan diri, ini untuk sampai ke pola asuh EQ, sadari perasaan diri dan perasaan orang lain. Yang kedua, tunjukkan empati. Cara pandang orang lain. Nah, ini masuk ke masalah komunikasi empati. Jadi komunikasi empati ini bagaimana kita menunjukkan secara tulus dari hati kita yang paling dalam empati kita terhadap apa yang terjadi terhadap lawan bicara kita, baik itu suami, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu keluarga dekat kita gitu ya. Nah, ini yang harus kita terus kembangkan adalah kita harus menjadi orang yang lebih peka terhadap lingkungan kita, lebih empati terhadap lingkungan kita. Ya, yang ketiga nanti kita di diskusi mungkin lebih mendalam ya. Ini saya sampaikan teorinya. Yang ketiga, atur dan atasi dengan positif gejolak emosional dan perilaku. Nah, kita kan suka menghadapi anak-anak yang tiba-tiba emosi gitu ya. Apakah karena menghadapi pelajaran, apalagi saya meyakini di periode pandemi ini ayah dan bunda hebat ini pasti memiliki tantangan yang besar, tantangan yang sangat-sangat berat untuk menghadapi anak-anak yang hampir 1,5 tahun atau 1 tahun ini belajar di rumah gitu ya. Yang selama ini dia bisa belajar di sekolah, ketemu teman-teman yang lain, ketemu guru-guru. Ini harus belajar di rumah dengan kondisi sendiri yang kadang kita juga udah bete gitu ya. Nah, ini kita harus pintar gitu bagaimana mengatur gejolak emosional anak sehingga menjadi positif, tidak negatif. Nah, ini perlu kreativitas orang tua, apakah diubah suasana tempat belajarnya, apakah diubah cara belajar, ini ada komunikasi. Mohon maaf, Bu Lia, silakan diaktifkan dulu mic-nya. Mic-nya diaktifkan dulu, Bu Lia. Ya, tadi kepencet. Sampai mana tadi ya? Sampai 3 udah ya? Mengatur dan mengatasi positif gejolak emosional. Sudah ya? Nah, jadi intinya kita harus mengatur dan mengatasi positif gejolak emosional dan perilaku anak-anak kita yang pasti yang harus kita jalani gitu di masa-masa pandemi ini gitu ya. Nah, jadi kita harus, orang tua terutama ibu dan ayah harus punya kestabilan emosi yang lebih tinggi daripada anak-anak kita gitu ya. Apalagi ada bosennya, ada boringnya belajar di rumah gitu ya.
Ini harus kreatif nih orang tua bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apakah diubah-ubah suasana tempatnya, apakah mungkin dikasih hadiah gitu ya. Kan anak-anak juga pasti bosan gitu ya. Nah, yang keempat, berorientasi pada tujuan dan rencana positif. Ini juga kita harus terus menenangkan anak-anak. Nah, kamu mungkin udah bosan, mungkin kamu udah kesal dengan kondisi seperti ini, tapi ingatlah, ini adalah buat kebaikan kamu semua. Ya mungkin nggak apa-apa sih, sekali-sekali kita kalau memungkinkan pakai data cukup, yuk kita belajarnya di taman apa gitu ya, kalau memungkinkan, kalau bosan di rumah gitu ya. Karena berat juga buat anak-anak kalau di rumah aja. Dan yang kelima, bagaimana mengasuh anak dengan EQ itu, gunakan kecakapan sosial positif dalam membina hubungan. Jadi bagaimana kita melatih diri kita, suami kita, dan anak-anak berkomunikasi, bercakap-cakap secara benar, secara positif di dalam membina hubungan. Dari ini buat anak-anak, mereka bisa berbicara baik, tetap kembali bagaimana orang tuanya memberikan contoh gitu ya. Kemudian saya lanjut. Nah, seperti apa komunikasi empati? Komunikasi empati itu seek first to understand. Jadi pertama kita harus memahami mereka, mengerti mereka, then to be understood. Baru minta difahami. Jadi jangan fahami ibu dong, ngertiin ibu dong. Ibu capek banget ya dari subuh, nggak bisa begitu. Tapi justru pertama kita yang harus memahami mereka, mengerti tentang mereka. Baru kita minta dimengerti. Nah, seperti dokter juga kan tidak langsung ngasih resep, tapi didiagnosa dulu gitu, ditelaah, didengarkan gitu ya. Nah, ini juga termasuk bagaimana kita mengaktifkan pendengaran kita. Orang tua kan biasanya senangnya ngomong aja gitu ya, sedikit-sedikit nasihat, sedikit-sedikit ya sebetulnya ngingetin sih, tapi kadang-kadang keseringan ngingetinnya sehingga anak-anak jadi bosan. Kita harus berusaha seimbang bagaimana mengaktifkan pendengaran kita. Karena Allah menciptakan telinga itu adalah 2, bukan 1. Jadi sesungguhnya kita diinginkan, yang diinginkan seimbang, banyak mendengar juga. Gitu. Jadi mungkin sekali-sekali biarlah anak-anak yang bicara, biar kita mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka yang ada di dalam benaknya. Gitu ya. Nah ini setelah kita memahami mereka, barulah kita bisa supaya mereka memahami kita. Yang kedua di komunikasi empatik ini adalah empathic listening. Tadi bagaimana kita mendengar secara empatik, gitu ya. Jadi mendengarkan untuk memahami, kemudian masuk ke dalam kerangka pikiran dan perasaan anak. Nah ini kalau kita ingat sirah Rasulullah itu kalau bercakap-cakap dengan para sahabat, itu beliau duduk berhadapan, lututnya diadukan, disentuhkan ke lutut sahabatnya, badannya tegap ke hadapan sahabatnya, matanya memandang langsung ke mata sahabatnya. Nah, seperti itulah harusnya kita berbicara dengan pasangan, dengan suami, maupun bicara dengan anak-anak, sehingga kita mendengarkan secara seksama dan memahaminya. Jangan sampai suami bicara, anak bicara, kita sambil pegang HP. Terus kita membahas hanya selintas-selintas, karena lebih asik dengan isi yang ada di dalam HP. Makanya HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ada negatifnya ya, kadang-kadang yang dekat kita abaikan, karena kita terlalu mengedepankan yang jauh. Jadi ini empatik itu bagaimana kita membangun, mendengarkan secara sesama, memahami, kemudian kita masuk ke dalam kerangka pikiran dan perasaan anak-anak kita sampai kita tahu sedetilnya apa yang dirasakan oleh anak-anak kita maupun pasangan kita. Nah, tidak berarti selalu setuju, tetapi benar-benar secara tulus. Jadi di komunikasi empatik ini bagaimana dibangun ketulusan hati untuk masuk ke dalam kerangka pikiran dan perasaan anak-anak kita maupun pasangan kita. Gitu ya. Jadi ini mungkin benar-benar jadi gambaran bahwa apakah selama ini saya sudah menerapkan komunikasi empatik atau tidak, atau hanya seperlunya saja, atau memang saya harus benar-benar secara tulus ingin mendengarkan dan masuk ke dalam kerangka pikiran, ke dalam kerangka perasaan anak-anak maupun pasangan kita, gitu ya.
Nah, itu tadi tentang komunikasi empati, nanti kita akan bahas di diskusi. Ini saya akan menyampaikan tentang sifat pendidik sukses. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekal kita, menjadi pedoman buat kita semua. Yang pertama, kita harus paham bagaimana kita harus punya sifat penyabar, sifat yang tidak pemarah. Ternyata penyabar dan tidak pemarah adalah dua sifat yang dicintai oleh Allah. Ini ada di hadis riwayat Muslim, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa sabar itu adalah sifat yang pahalanya saja unlimited, pahalanya tidak ada batasnya. Gitu. Ada beberapa dalil Quran yang menegaskan bahwa pahala bersabar itu tidak ada batasnya. Gitu ya. Kemudian juga sifat yang lain, tidaklah kelembutan itu terdapat pada sesuatu, melainkan akan membuatnya indah. Dan ketiadaannya, kalau tidak ada kelembutan, membuat sesuatu itu menjadi buruk. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini titik tekan di sifat lemah lembut. Jadi kita sebagai pendidik harus memiliki sifat lemah lembut, sifat yang tidak keras, tetapi tegas, tapi lembut gitu ya. Karena ternyata kalau kita memberikan sentuhan kelembutan akan menghasilkan keindahan. Tetapi kalau kita cabut sifat kelembutan itu, maka akan memberikan satu hasil yang buruk. Nah, kemudian sifat yang lain, sesungguhnya setiap pohon itu berbuah. Buah hati adalah anak. Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Demi zat yang jiwanya di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersifat penyayang. Ini ada hadis yang lain, la yarham la yurham. Jadi kalau tidak disayang maka tidak akan kalau tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Ya, jadi tadi penyabar, tidak pemarah, lemah lembut, kemudian juga menyayangi. Itu beberapa sifat pendidik yang sukses. Yang berikutnya, memilih yang termudah di antara dua perkara selama tidak berdosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, maka harus memilih sesuatu yang lebih mudah di dalam dua perkara selama tidak berdosa. Jangan mempersulit yang sesungguhnya bisa dilaksanakan dengan mudah. Ya. Sifat yang lain, neraka itu diharamkan terhadap orang yang dekat atau mudah akrab, sedang, fleksibel, dan mudah. Atau qoribun, hayyinun, layun, wasahlun. Jadi memang sangat dibutuhkan sifat yang mudah akrab. Jadi fleksibel gitu ya. Jadi orangnya gerecek gitu. Jadi orang tuh nggak takut menghadapi kita. Jadi bayangkan kalau anak-anak kita jaim-jaim terhadap anak kita gitu ya. Gimana mau terbina keakraban, terbina satu ikatan hati kalau kitanya udah jaga jarak. Ini ternyata Allah mengharamkan neraka terhadap orang-orang yang mudah dekat, kemudian sedang itu tawazun gitu ya, kemudian fleksibel dan dia memudahkan segala urusan. Qoribun, hayyinun, layun, wasahlun. Kemudian sifat yang lain, ada kesenjangan waktu di dalam memberi nasihat dan bijaksana memilih waktu yang tepat untuk menasihat. Jadi ini juga kita harus punya sifat bijaksana di dalam memberikan nasihat. Jangan terlalu sering, pilih waktu-waktu yang tepat, ya. Ini diambil dari kisah Ibnu Mas'ud yang dia memberikan taklim tiap Kamis dan dia menolak pada saat diminta tiap hari. Sebab katanya Rasulullah mencontohkan seperti itu. Nah, jadi ini juga PR buat kita, jangan dikit-dikit, ya nasihati boleh, tapi jangan sampai membuat anak menjadi bosan, gitu. Jangan sampai membuat anak menjadi udah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu ya. Ini saya sampai ke masalah kecerdasan. Ini pasti Ibu dan Ayah hebat sudah pada tahu tentang ada 8 kecerdasan. Ini disebutnya 8 sisi kecerdasan multiple intelligence. Jadi ini intelijen itu kita harus memahami bahwa yang namanya pintar itu bukan hanya dia pintar matematika. Pintar itu bukan hanya dia pintar nilai bahasanya bagus, tapi ternyata setiap anak itu pintar gitu, karena setiap anak memiliki kepintaran yang bermacam-macam. Ada kecerdasan religius, ada kecerdasan berbahasa, ada kecerdasan berlogika dan berhitung atau eksak, ada kecerdasan berimajinasi ruang atau spasial, ada kecerdasan bernada dan berirama atau musikal, ada kecerdasan bergerak atau kinestetik mengatur tubuh,
ada kecerdasan berinteraksi sosial, interpersonal, jadi dia gampang sekali gitu ya kalau berhubungan dengan orang, atau kecerdasan membaca diri, kecerdasan intrapersonal. Jadi kenapa ada kecerdasan seperti ini? Kita menjadi satu hal yang mesti difahamkan ke dalam benak kita sebagai orang tua, bahwa jangan melihat nilai matematika menjadi acuan anak saya berhasil atau tidak. Jangan melihat acuan bahwa kalau anak saya nggak bisa gambar, bodo amat gitu ya, nggak seperti itu. Makanya mungkin di Nahwanur juga ya sudah tidak pakai ranking sekarang ya gitu ya, karena memang setiap orang punya kelebihan masing-masing. Bahkan kalau sekolah di dekat kompleks saya di Bogoraya Permai, itu untuk anak TK misalnya ada 20 murid, itu ke 20-20-nya memiliki piala gitu. Emang diciptakan bahwa mereka adalah anak-anak hebat gitu. Jadi mereka ada yang juara berbahasa, juara empati. Jadi semuanya diciptakan si anak itu juara gitu ya. Nah, ini untuk supaya perlakuan orang tua terhadap anak tidak tidak ras diskriminasi gitu ya. Atau kadang-kadang orang tua kan suka membandingkan dengan anaknya yang lain gitu ya, padahal anak kita memiliki kelebihan gitu, tanpa kita sadari. Nah, ini juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, saling berbagi, peduli, dan dalam memecahkan masalah. Ini seperti apa prakteknya? Pertama, dalam keluarga, nggak ada kata terlambat, ibu-ibu dan bapak-bapak hebat ya, bagaimana kita membuat moto atau misi dan aturan keluarga. Jadi misalnya anak-anak, walaupun kita sudah ya nggak ada kata terlambat ya, kita buat moto atau misi kita adalah keluarga jujur gitu ya. Jadi kita bikin gitu ya, moto keluarga jujur. Jadi berarti si anak ditanamkan bahwa kita adalah orang-orang jujur. Atau kita punya moto kami keluarga yang taat. Nah, itu boleh tuh kita bikin ininya, bikin pamfletnya gitu gede, kami keluarga taat. Jadi si anak sudah diingatkan bahwa kita adalah orang-orang keluarga yang taat kepada Allah. Dan ini kadang-kadang kita nggak sampaikan ke titik itu, kita membuat moto atau misi keluarga. Keluarga taat, keluarga beribadah, keluarga jujur, keluarga rajin. Nah, ini saya juga memang dulu waktu awal-awal nikah nggak sampai kepikir gitu punya moto seperti itu. Kita mungkin punya pemikiran seperti itu, tapi tidak ditampakkan secara demonstratif, tidak disampaikan secara jelas kepada anak-anak, sehingga hanya di benak kita, di benak suami kita, kemudian kita mempraktekannya dengan ngingetin, nasihat gitu ya. Nah, padahal alangkah bagusnya kita sampaikan kepada anak-anak dalam diskusi dalam forum yang terbuka, bahwa kita keluarga, misalnya keluarga Bapak Fulan, ini memiliki moto, memiliki misi adalah keluarga yang taat kepada Allah gitu ya. Ya setiap kita harus taat ya, tapi memang pada saat disampaikan seperti itu, anak-anak lebih punya stressing, lebih punya penekanan. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita harus sampaikan bahwa kita adalah keluarga yang taat kepada Allah, aturannya seperti ini. Ini saya paling ingat banget waktu anak-anak masih kecil, salah satu aturan yang khusus buat anak perempuan adalah tidak boleh pulang ke rumah telat. Atau kalau ada agenda yang lain tidak boleh melebihi maghrib. Jadi suatu kalau udah anak-anak pulang telat ini cerewet nih, telepon, kemudian WA gitu ya. Sampai anak kami setelah IPB dia pengen jadi anggota BEM, pengurus BEM, harus ada musyawarah keluarga dulu. Karena kalau menjadi anggota atau pengurus BEM itu kan pasti mau nggak mau rapat harus malam. Wah ini diskusinya panjang karena kalau kamu pulang rapat malam, minimal rapat itu setelah maghrib, pasti pulang kan nggak isya, pasti lebih lewat jam 8, jam 9. Wah diskusi sampai akhirnya kata suami, karena ini juga bagus untuk melatih organisasi, oke, Abi izinkan, tapi apa konsekuensinya? Kamu pulang dijemput gitu, nggak boleh pulang sendiri. Seperti itu. Itu salah satu aturan dalam keluarga. Termasuk bagaimana aturan yang lainnya, misalnya saat salah satu aturan itu kalau minimal sehari kita harus berkumpul pada saat makan malam misalnya seperti itu. Atau kalau ada masalah tidak boleh disembunyikan, harus terus terang ke orang tua. Itu boleh kita membuat aturan. Atau misalnya nih kalau ibu-ibu sudah membolehkan anak-anak pegang HP karena memang kondisi yang
kondisi yang harus dilakukan sekarang ini harus tegas aturannya. Hanya pegang HP pada saat belajar. Boleh untuk hal yang lain saat tidur, itu pun berapa lama. Gitu. Ini juga aturan harus jelas kita sampaikan kepada anak-anak. Yang kedua, menguatkan hubungan di dalam keluarga dengan adanya waktu berbagi. Nah, ini juga penting, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Ini sekarang banyak orang yang udah mulai tidak merasakan kehangatan keluarga, sudah mulai tidak merasakan ikatan hati di antara keluarga, karena mereka lebih sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Gitu ya. Kita harus luangkan waktu untuk ngobrol, untuk menyentuh mereka, untuk membaca tulisan mereka. Makanya saya sarankan setiap keluarga harus punya, terutama nih buat kami nih, karena saya udah pada mencar-mencar, yang satu di Bogor, yang satu kami sekarang saya rumah di Bogor, tapi kami tinggal di Bandung karena suami sudah pindah tugas. Kemudian ada anak kami yang satu di Melbourne di luar negeri. Jadi kita punya grup keluarga yang setiap hari, terutama anak perempuan, setiap hari kita harus video call. Kadang sehari bisa 2 kali, 3 kali. Jadi video call itu penuh, 4-4-nya terisi. Itu dalam rangka apa? Menguatkan hubungan, merekatkan ikatan hati gitu ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih punya anak yang kecil-kecil, yang lagi Masya Allah gitu ya, yang perlu kesabaran kita untuk membimbingnya, nikmati dengan tulus, nikmati dengan ikhlas, karena masa 10 tahun, masa 15 tahun itu cepat banget. Saya merasakan sekarang saya tinggal si bungsu yang sedang nyusun skripsi gitu ya. Dan itu waktu yang kemarin kita merasakan kehangatan anak, membutuhkan kita, kadang narik-narik badan kita gitu ya. Itu udah nggak ada gitu, sesuatu yang kehilangan gitu. Makanya saat sekarang ibu-ibu masih banyak anaknya masih ngumpul, nikmati, terus optimalkan pembimbingan dan optimalkan pengasuhan, terus ikatkan hubungan dengan mereka, baik dengan suami maupun dengan anak-anak kita gitu ya. Dengan mengobrol, dengan menanyakan kabar, bekerja bersama, bermain bersama, berolahraga bersama gitu ya. Menyentuh mereka, memeluk mereka, mengusap mereka gitu ya. Kalau udah di kondisi seperti saya, udah nggak bisa Bu, udah pada jauh gitu. Itu adalah hal yang harus disyukuri kalau sekarang ibu-ibu masih dekat dengan anak-anaknya. Kemudian senantiasa membangun suasana yang ceria, membangun suasana yang menggembirakan hati, sehingga di dalam keluarga itu yang terpancar adalah kebahagiaan. Boleh kesedihan, tetapi bukan yang terus dilama-lamain gitu ya. Tapi bagaimana kita berusaha menciptakan suasana yang menyegarkan. Kemudian selanjutnya ini pembentukan jiwa anak. Ini saya sampaikan kenapa perlu gitu ya, karena banyak yang melewatkan pembentukan ini, yaitu memberikan ciuman, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang gitu ya. Anak-anak itu membutuhkan sentuhan. Jangan sampai mereka haus sentuhan sehingga mereka mencari sentuhan dari yang lain gitu ya. Jadi kita harus mencium mereka, menyentuh mereka, mengusap mereka, memberikan perhatian yang penuh dan mencurahkan kasih sayang. Saya meyakini kalau keluarga itu penuh dengan suasana seperti tadi, itu tidak ada celah-celah KDRT di dalam rumah tangga. Apakah itu dari kata-kata atau dari fisik. Karena pada saat si anak berbuat salah satu kenyamanan disentuh aja atau salah satu kenyamanan dia tidak diajak ngobrol kita tidak lakukan, buat mereka menjadi satu hukuman gitu ya. Saya ingat banget dulu kan waktu anak kecil itu sering ngobrol satu-satu ditanya kondisinya gitu ya di sekolah gimana. Saat mereka berbuat salah, saya sampaikan kamu salah. Sebenarnya saya nggak bicara gitu ya. Buat mereka ini adalah hukuman gitu karena kenapa Umi kok nggak mau ngomong sama saya gitu ya. Akhirnya saya terangkan, Umi udah berkali-kali bicara kamu tidak boleh Jadi kalau kita terus menciptakan suasana hangat, penuh kasih sayang, penuh perhatian, sentuhan, ciuman, diambil salah satu buat mereka adalah satu hukuman. Nah, tapi kalau dalam keluarga itu tidak ada suasana seperti tadi, orang tua bingung kan? Nggak diajak ngomong, biasa nggak diajak ngomong, nggak disentuh, biasa nggak disentuh, nggak dicium, biasa nggak dicium, tapi ini anak bermasalah, diapain dong? Akhirnya ada kekerasan.
dipukul lah, dicubit lah, kadang ditendang, kadang keluar kata-kata yang menyakitkan gitu. Jadi ini PR buat kita semua, bagaimana kita membentuk suasana di rumah itu adalah yang penuh kehangatan, full of love, penuh kehangatan cinta gitu ya. Yang kedua, pembentukan jiwa anak juga adalah bermain dan bercanda dengan anak. Ini sangat dianjurkan, bagaimana kita bermain dan bercanda dengan anak secukupnya. Bahkan anak-anak balita yang di bawah 5 tahun, di bawah 3 tahun, atau di bawah setahun, bahkan anak dari 0 sampai setahun, itu otaknya berkembang dengan pesat saat dia bermain dengan ibunya dan ayahnya. Jadi bukan dengan neneknya, bukan dengan pembantunya, tapi si otak anak itu akan berkembang pesat saat bermain dengan ibu dan bapaknya. Gitu ya. Nah, ini untuk ibu-ibu yang masih punya anak balita, nggak apa-apa rumah berantakan, nggak apa-apa, wah berseliweran, mainan kayak nggak apa-apa. Karena saya meyakini kondisi rumah yang berantakan pada saat anak-anak bermain, itu sedang mengasah otaknya terus berkembang. Ini kemarin anak kami yang pertama dengan 2 anaknya dan 2 cucu saya berarti ya, itu kena COVID, Bu. Kena COVID, semuanya kena COVID. Anak saya juga kena COVID, yang tadinya rumah berantakan, banyak mainan gitu ya, rapi banget. Kata anak saya, ya Allah sedih banget ya, rumah rapi, karena biasa berantakan. Ternyata kalau rumah rapi pada saat itu menjadikan anaknya sakit. Gitu. Jadi ibu-ibu jangan kesal, jadi saat anaknya tidur bolehlah dirapikan, tapi saat anaknya pengen main nggak apa-apa, itu akan mengasah otaknya berkembang dengan baik. Yang lainnya memberikan hadiah, penghargaan, pujian. Itu juga bagian dari pembentukan jiwa anak. Jadi memberikan hadiah itu dibolehkan. Di usia anak-anak masih belum sampai ke titik, wah dapat pahala, wah dapat surga, itu belum sampai ke titik itu boleh. Saya pernah diskusi sama psikolog, kita boleh kasih hadiah yang dilihat mata. Tapi diarahkan, karena kamu rajin, karena kamu taat sama Allah, Allah sayang sama kita, sama keluarga kita, Allah kasih rizki. Ini mama sama ayah kasih hadiah, itu boleh. Kemudian penghargaan, jangan pernah pelit memberikan penghargaan kepada anak. Misalnya anaknya, mama alhamdulillah aku dapat nilai 8 matematika. Jangan reaksi pertama, apa? 8? Mama dulu 10 loh. Itu anak udahlah bahagia, langsung dibanting. Jadi pertama respon itu adalah, Masya Allah, alhamdulillah anak mama 8. Mama senang sekali gitu ya. Kamu anak hebat. Tapi kamu pasti bisa, lain kali lebih tinggi lagi. Jadi bukan lagi bahagia dibanting gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi berikan penghargaan, berikan pujian yang semestinya. Karena anak itu perlu kata-kata penghargaan, kata-kata memuji untuk pembentukan jiwanya. Kemudian mengusap kepala anak. Jadi itu juga kita harus rutin menyayangi anak, mengusap kepala anak. Bahkan dari segi apa ya, mungkin dari kedokteran juga ada segi kesehatan, kalau mengusap itu justru banyak gitu hal-hal positif untuk kesehatan anak. Selain secara psikologis juga anak merasa dekat, merasa tentram dengan kepada orang tuanya. Kemudian menyambut anak dengan kehangatan. Jadi ini juga pernah dicontohkan Rasulullah, saat Rasulullah tahu akan datang salah seorang putrinya, Rasulullah sampai berdiri gitu, terus menyambut dengan tangan terbuka dan dengan pelukan. Nah ini juga kalau kita menghadapi anak-anak harus seperti itu, harus dengan penuh kehangatan. Jangan dicuekin, jangan dibiarin. Kalau perlu saat anak kita datang, kita peluk, saat mereka pulang, misalnya ke mana gitu, ke kosannya atau ke rumahnya yang lain, ya kita antar gitu sampai mungkin tidak kelihatan kendaraannya. Kemudian memperhatikan dan menanyakan keadaan anak, baik pada saat serumah maupun pada saat sudah berpisah dengan kita. Nah ini karena anak itu sampai kapanpun, bahkan sampai usia tua, dia akan sangat memerlukan perhatian dan bimbingan dari orang tuanya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya pengawasan khusus bagi anak perempuan dan anak yatim. Ini kita tahu, tapi kalau zaman sekarang sama aja ya, mendidik anak perempuan maupun anak laki-laki sama-sama penuh tantangannya. Sama-sama kita harus banyak ilmu, banyak kreativitas gitu ya. Karena anak laki-laki juga berat juga gitu mendidik mereka. Tidak hanya anak perempuan, tapi kekhususan bagi anak perempuan, karena anak perempuan itu relatif lebih, kalau ada apa-apa terlihat bekasnya gitu ya.
Misalnya kalau pergaulan bebas, anak laki kagak kelihatan, anak perempuan kelihatan. Jadi kita harus lebih ekstra di dalam perhatian atau pengawasan kepada anak perempuan. Yang kedelapan, memberikan kecintaan kepada anak secara proporsional atau tawazun. Nah ini ibu-ibu dan ayah-ayah hebat yang punya anak lebih dari satu. Ini hati-hati harus seimbang, harus tawazun, harus proporsional dalam memberikan cinta dan kasih sayang. Jangan dibeda-bedakan. Ini kadang-kadang di bawah alam sadar kita terlalu mencintai anak yang paling kecil. Karena dalam pikiran kita dia nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya kita mengabaikan kakaknya. Padahal nggak bisa seperti itu. Semua harus proporsional, semua harus seimbang. Jangan sampai kita selalu menyalahkan kakaknya. Kakak salah. Padahal sebetulnya si adik yang salah. Nah, di satu waktu bahkan kita perlu menanyakan kepada anak-anak yang sudah besar. Nah, tolong ingatkan ibu, tolong ingatkan ayah, kalau perlakuan ibu terhadap kalian berbeda. Karena namanya manusia suka lupa, suka hilang. Gitu ya. Jadi boleh kita minta masukan kepada anak kita. Tolong ingatkan ibu, ingatkan ayah kalau ada perlakuan yang berbeda kepada kalian. Nah, ini boleh gitu ya. Jangan sampai si anak merasa, kok ibu lebih sayang sama kakak saya nomor 3, ke aku enggak. Gitu. Kok ibu merasa, si anak merasa, kok ayah perhatiannya lebih banyak kepada si bungsu, kepada aku yang anak paling besar enggak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini Rasulullah sendiri kan, Masya Allah ya baru-baru sama anaknya gitu ya, sama para sahabat, sama para tetangga aja itu sama. Bahkan si para sahabat merasa sayalah sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Ternyata Rasulullah ada ya, saya lupa Abu Bakar atau siapa ya yang bertanya, ya Rasulullah akulah yang paling engkau cintai. Bukan, tapi bukan Abu Bakar yang paling dicintai, tapi ada gitu sahabat yang lain merasa Rasulullah paling cinta sama dia, paling sayang, tapi ternyata enggak, kata Rasulullah. Berarti apa? Rasulullah itu memperlihatkan cintanya itu besar kepada setiap sahabatnya, gitu ya. Jadi hati-hati ya Bu ya, yang memiliki anak lebih dari satu, hati-hati, harus seimbang, harus tawazun, harus proporsional di dalam memberikan kasih sayang dan kecintaan. Nah, itu saja mungkin, itu poin-poin, ini bahan bacaannya. Nah, nanti Bu Laila sama Bu Win saya share PDF-nya. Barangkali nanti ayah dan ibu hebat perlu gitu ya. Nah, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi ayah dan ibu hebat dan buat kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita sehingga bisa mendidik, membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang qurrata ayun lil muttaqina imama, yang bisa Allah kumpulkan di surganya Allah nanti. Itu saja mungkin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kita buka di tanya jawab ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, Masya Allah materinya. Bu Maya putus-putus. Baik Bu, sudah terdengar Bu Win? Sudah terdengar Bu Maya. Baik, kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk sesi diskusi. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan ya Bu Win ya. Ya baik, Bu Maya, silahkan. Ya, yang ingin bertanya, silahkan dibuka sesi pertanyaan. Iya, saya Bu. Ya, dengan Bunda Syeka ya. Iya, dengan Bunda Syeka. Baik, silahkan Bunda Syeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mama-mama hebat semuanya. Di sini saya ingin bertanya tentang anak. Saya punya 2 anak.
kebetulan karakternya ini sangat berbeda kontras. Satu kakaknya yang sekolah di Nahwanur, Kak Syeka, yang kedua adiknya. Kak Syeka sifatnya itu lebih tegas, lebih mungkin karena apa saya bilang ya sifat ayahnya yang lebih senang hukum, lebih senang yang lebih menantang, jadi agak nurun ke Syeka. Feminimnya itu sangat minim sekali. Beda dengan adiknya, mungkin agak-agak seperti saya, agak lembut, kemayu gitu. Nah, dengan pemateri katakan tadi bahwa memiliki hati-hati memiliki yang orang tua yang memiliki lebih dari satu anak. Yang ingin saya tanyakan adalah kadang kala saya mendidik Syeka itu misalnya seperti mengaji. Syeka ini kan anak yang terlalu tidak bisa dikerasin karena dia memang udah power banget sehingga kita harus lembut. Nah, kalau Sila adiknya kalau kita lembut saya malah sering kena jebakan Batman. Jadi saking dia lembutnya, wajahnya yang sendu, saya kadang kurang mampu untuk menepis peraturan dengan dia. Misalnya begini, nah ayo ngaji nak Umi, nanti aja dong, saya kok agak luluh gitu. Sehingga Kak Syekanya ini, nah ayo kita ngaji nak. Nah kalau nanti nak kakak baca Quran, nanti di akhirat kakak punya cahaya yang terang sekali nak. Akhirnya Syekanya mau, kalau Silanya itu tidak mau, tapi akhirnya karena saya nengok wajahnya yang sendu, sayanya jadi jadi nantilah akhirnya dianya enggak. Nah, tantangan saya sebagai orang tua ini bagaimana kita menjadikan peraturan itu tanpa ada ulas asih yang berlebihan sehingga proporsionalnya itu harus mengikuti aturan. Sila ini bukan dia berarti tidak baca Quran setiap hari, tidak. Misal dalam seminggu dia itu ada bolong 2, sedangkan kakaknya itu terus sesuai dengan aturan. Itu yang saya tanyakan Ibu Lia. Itu pertanyaan saya, bagaimana menjadi orang tua yang proporsional dengan karakter anak yang berbeda-beda tanpa membuat pikiran kita aduh sedihnya ngelihat anak ini nggak sampai hati gitu, tapi nggak kita ucapkan nih hati aja ini kali ya yang ngomong ya. Iya, bikinnya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mau dijawab dulu? Saya langsung aja ya, jadi biar nggak lupa ya. Saya langsung aja, Mama Syeka, salam kenal, Masya Allah. Sebetulnya pada saat Mama Syeka tadi menceritakan bagaimana kondisi putranya yang nomor 1, Syeka seperti apa, adiknya Sila seperti apa, Masya Allah. Berarti Ibu sudah memahami karakter putranya masing-masing. Putrinya ya, karakter putrinya masing-masing. Yang satu bisa jadi ada menurun gen dari ayahnya. Yang satu mungkin dari Mama Syeka. Justru pada saat Mama Syeka tahu karakter masing-masing anak sejak dini, sejak awal, itu menjadi modal besar bagaimana Mama Syeka bisa bersikap terhadap mereka. Nah, tadi sudah benar. Jadi bagaimana bersikap kepada Syeka. Jadi agak bisa terlaksanakan Maya. Jadi dia malah rutin gitu, misalnya ngaji. Nah, ini berarti Mama Syeka harus lebih kreatif. Bagaimana menanggulangi nih yang si kecil nih, yang punya wajah sendu dan lugu gitu ya. Nah, Mama Syeka harus lebih nggak keras ya, tegas menghadapi si kecil ini yang mungkin dengan gayanya yang membuat kita lebih terenyuh gitu, lebih ya udah deh nggak apa-apa deh, lebih memaklumi gitu ya. Nah, ini justru harus dijaga nih, jangan sampai permakluman ini berkepanjangan karena nggak baik juga buat anaknya gitu. Jadi saya pikir saya harus seperti apa, Bu? Sebetulnya jawabannya sudah bisa dijawab sendiri. Jadi Mama Syeka sudah bisa nih bagaimana bersikap, berperilaku, memberikan aturan. Jadi gini aja, kalau aturan umumnya boleh diterapkan. Nah, oke ya, kita bikin aturan ya. Misalnya setiap hari weekday kita selalu ngaji. Kalau mau libur misalnya boleh satu hari Ahad gitu ya. Itu aturan umum boleh seperti itu. Nah, nanti Mama Syeka boleh nih. Mama mau bikin, dulu saya ingat banget saat anak-anak masih kecil itu saya bikin kolom-kolom. Jadi mana yang ngajinya, mana yang sholatnya teratur,
mana yang wudunya bagus, mana yang ngajinya nggak bolong. Itu saya tulis, Bu. Jadi bikin bukan ini apa sih namanya? Kolom-kolom. Misalnya yang pertama Fatimah, yang kedua Hasan, yang ketiga Kanita, yang keempat Maryam. Di sininya ada kolom sholat, wudu, sedekah, ya kayak apa sih amalan yaumiyah gitu ya. Tapi lebih simpel, yang praktek sehari-hari. Kemudian ngaji. Nah itu saya setiap minggu, setiap hari saya contreng. Misalnya kakaknya Fatimah bagus ngajinya, sholatnya benar, contreng. Kalau nggak benar ya saya kasih kali gitu ya. Nah nanti saya di akhir saya kasih rapot itu kepada mereka. Nah lihat deh, ini teteh alhamdulillah full ya gitu. Umi mau kasih hadiah buat teteh karena teteh full. Hasan juga full. Nanti misalnya ada yang nggak full, yang kecil mah Maria maksudnya masih anak-anak ya. Dia dikasih permakluman gitu ya. Tapi dengan cara seperti ini mereka termotivasi bahwa ternyata mama tuh punya catatan perkembangan kegiatan saya gitu. Dan dibolehkan saat di akhir minggu atau di 2 pekan sekali ada capaian yang bagus, kita kasih hadiah. Itu boleh. Nah mungkin itu salah satu cara Mama Seka ya. Jadi itu kita nggak ada, aduh kasihan ya udah nggak apa-apa deh. Jadi tetap gitu si anak tuh ada motivasinya juga bahwa kalau aku nggak ngaji, nanti rapot aku yang dicatat Mama, awalnya kan catatannya catatan ibu ya. Sebetulnya kan ini malaikat kanan kiri gitu yang harus nanti disampaikan ke anak-anak bahwa apapun yang kita laksanakan dicatat oleh para malaikat. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil bolehlah kita memperlihatkannya loh catatan kalian gitu, boleh Mas Seska. Jadi itu untuk mengurangi kelemahan hati kita saat menghadapi si cantik yang unyu-unyu gitu, yang aduh kadang kitanya nggak tega gitu ya. Jadi boleh tuh cara seperti itu. Saya cukup lama mempraktekkan itu sampai anak-anak selesai SD kan. Jadi saya tuh ditempel di dinding. Nah kalau zaman sekarang nih anak saya, cucu saya Sabria, dia sudah 4 tahun Agustus. Kalau zaman dulu kan kita bikin gitu ya, bikin itunya apa garis-garisnya, nanti tinggal cuma contreng kali. Sekarang mereka pakai stiker. Masya Allah tuh Bu, pakai stiker mereka, pakai stiker. Jadi lebih menarik gitu. Nah itu salah satu kreatif. Jadi bagaimana orang tua Mama Seka dituntut untuk lebih kreatif menghadapi anak-anak. Tapi Masya Allah, saya acungkan jempol bagaimana Mama Seka sudah memahami karakter putri-putrinya. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan nanti, kenapa? Iya Bu, Aa. Ya, jadi mudah-mudahan nanti justru dengan modal itu kita bisa lebih berkreasi, menerapkan aturan dengan cara yang menyenangkan. Bukan dengan cara yang bikin anak, aduh mau belajar kok stres ya. Jadi satu hal yang saya sampaikan, dan ayah itu mau mendidik anak-anak, mau mengajar kepada anak, termasuk buat para guru ini, harus menciptakan suasana happy, harus menciptakan suasana bahagia. Karena saat anak-anak bahagia dalam belajar, itu klep otaknya terbuka, dia bisa menyerap semua ilmu. Tapi saat anak kita sedih, anak kita kecewa, anak kita ngambek, anak kita lapar, itu klepnya ketutup. Mau kita berbusa-busa sehebat apapun, nggak akan masuk ilmunya. Jadi ini kalau kita melihat anak kita sudah bete-bete, sudah stres, udah nggak usah belajar yuk, kita main aja dulu, kita happy-happy dulu. Nah ini kalau di luar negeri, bahkan belajar itu tidak hanya terpaku di dalam ruangan. Saya ingat banget ada satu film yang dia bagaimana seorang kakak mengajarkan belajar matematika dengan menyenangkan. Jadi bukan digambar. Ini waktu itu saya ingat filmnya tentang bagaimana tentang segitiga keliling. Jadi dia keluar, dia bikin segitiga, terus dia sambil bermain, ternyata nempel gitu, menerangkan tentang keliling. Mama Seka itu kali ya. Jadi ini banyak yang angkat tangan. Nanti mudah-mudahan Mama Seka bisa memberikan kreativitas di dalam mendidik lebih baik lagi kepada putri-putrinya. Gitu ya. Banyak ya Bu. Ya, Masya Allah. Siap ya. Saya terapkan itu yang tabel-tabel itu, sepertinya memang itu jalan solusi banget. Masya Allah. Mangga. Ada yang angkat tangan, ada Mama Fatia, Mama Balkis, mangga. Siapa dulu? Kembalikan ke MC, mangga.
Bunda Ibu Balkis Maya. terlebih kali. Fatia tadi Bunda Fatia yang terlebih itu resen. Silakan Bunda Fatia. Mangga, mangga. Mangga Bunda Fatia. Fatia, sudah siap? Ciptakan suasana hangat. Bunda Fatia. Halo. Iya Bu, saya Azza, orang tuanya Fatia. Iya silakan. Saya mau bertanya tentang gimana iya silakan. orang tua punya ekspektasi, punya keinginan ya. Nah tapi anak kan juga punya keinginan, terus punya target sendiri, punya keinginan sendiri. Itu gimana kita mempertemukan ekspektasi sama kondisi anak atau realitas anak misalkan. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Sudah jelas kuliah pertanyaan. Ya, ayahnya Fatia, Masya Allah hadir. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak. Jazakallah khairan. Hebat banget nih, ayahnya ikut hadir juga. Jadi bagaimana menyamakan atau mensinkronkan harapan orang tua dengan harapan anak. Jadi kita sudah bahas kan tentang masalah komunikasi empatik atau komunikasi efektif. Jadi disinilah pentingnya orang tua terus ngobrol, terus berbicara, terus berkomunikasi dengan anak, terus mendengarkan anak-anak kita apa maunya. Nah itu ya, ini saya pengalaman, sharing pengalaman sedikit. Untuk anak pertama mungkin kita agak egois gitu ya. Apa yang harapan kita banyak rada-rada dipaksakan kepada anak kita yang pertama. Tapi setelah saya belajar gitu ya, ke anak kedua, ke anak ketiga, ke anak keempat, ternyata kita nggak bisa gitu memaksakan kehendak, nggak bisa memaksakan harapan kita kepada anak-anak sepenuhnya. Jadi kita pun harus mendengarkan apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Bahkan saya sampai ke anak keempat, saya memberikan keleluasaan kepada anak saya untuk memilih di bawah arahan orang tua. Dan ternyata hasilnya saat kita memberikan kepercayaan kepada apa yang mereka mau, jadi maksudnya kepercayaan yang bertanggung jawab, kebebasan yang bertanggung jawab, ternyata prestasinya Masya Allah gitu loh. Karena mereka memilih sesuatu yang mereka sukai. Gitu. Dulu anak saya, anak pertama Fatimah, saya paksa untuk ikutan ekstrakurikulernya hafiz Quran. Kata anak saya, aku pengennya paduan suara. Tapi yang namanya orang tua kan harapannya pengen hafal Quran dong anaknya. Tapi ya akhirnya kesini setelah dia di Husnul Fatimah, setelah dia di Aliyah, di SMA, saya bolehkan ikutan nasyid gitu ya. Nah, jadi kepada ayahnya ayahanda Fatia, jadi pada saat kita ingin mensinkronkan harapan kita dan harapan anak, harus betul-betul didengarkan juga apa potensi anak kita. Misalnya anak kita potensinya apa? Kecerdasannya mengarah kemana? Gak mungkin dong anak kita kecerdasannya bahasa. Orang tua pengennya anaknya ahli matematika atau ahli konstruksi teknik gitu loh. Kita maksain kamu harus ke teknik gitu ya. Padahal anaknya nggak suka, dia sukanya bahasa. Nah mungkin kalau untuk masalah pilihan-pilihan pendidikan seperti itu. Tapi mungkin bisa sampaikan Ayah Fatia apa harapan apa? Apakah harapan yang lain atau seperti apa? Nanti diajarin. Halo. Kalau untuk nanti Mas Afi ajarin Bapak. Kalau untuk pendidikan seperti itu ya Pak ya, tapi kalau misalnya harapan, misalnya si ayah atau ibu berharap anaknya nih dalam 1 tahun hafal 1 juz, tapi ternyata si anak nggak punya kemampuan belajar 1 tahun 1 juz. Nah ini kita nggak boleh maksain ke anak, karena kita harus tahu kemampuan si anak. Gitu. Kita harus bersabar. Oke nak, kamu 1 juz bisa ada komunikasi sehingga si anak pun tidak merasa tertekan saat dia melaksanakan sesuatu. Ini yang saya maksud bahwa harus dikomunikasikan, harus diselaraskan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
ayahnya Fatia, ada yang kurang jelas? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Siapa ya? Ya mudah-mudahan dengan banyak berkomunikasi, dengan banyak memahami anak kita bisa lebih mudah meningkatkan harapan kita dan harapan anak-anak. Saya kembalikan ke Ibu Ayani, mangga. Mama Balkis, mangga atau mangga? Ya, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Lia, kebetulan Balkis ini masih satu-satunya anak saya. Jadi jadi tuh kayaknya sifatnya tuh agak apa ya? Manja iya, terus egois iya. Kayaknya paket komplit deh gitu ya. Terus yang mau saya tanyakan, bagaimana cara saya untuk mendidik? Misalnya begini Bu, jadi si Balkis ini, misalnya saya suka suruh, ayo mandi dulu gitu. Terus jawabannya itu, saya sampai nanya tuh harus 3 kali lebih gitu. Pasti jawabannya, iya Ma, tunggu Ma, iya Ma, tunggu Ma, iya Ma, tunggu Ma gitu kan. Sehingga saya juga kan bekerja sama suami saya juga jarang di rumah. Jadi kayaknya dengan saya juga bekerja, tekanan pekerjaan, tekanan di rumah, terus ketemu dengan anak ya, iya Ma, tunggu Ma, iya Ma, tunggu Ma. Jadi kan sedikitnya emosi saya juga semakin meningkat gitu ya Bu. Nah, untuk mengakalinya, jadi saya sering ngasih, kalau kamu cepat makan ya, atau cepat mandinya, nanti Mama kasih ini. Ini Mama kasih ini. Jadi sehingga tuh sering seperti itu, begitu Bu Lia. Ya. Bagaimana cara saya mengatasi hal yang seperti ini gitu loh Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Balkis. Dari cerita Mama Balkis saya bisa pahami bagaimana mengatasi anak tunggal seperti Balkis. Jadi sebetulnya pertama mungkin tetap ya kita harus konsisten. Diminta untuk memberi buku paket. Namun kemarin kami sudah sampaikan ke Ananda bahwa walaupun hanya puas dengan walaupun anak kita satu, tetap itu aturan harus dijalankan. Maksudnya nggak ada gitu toleransi misalnya ya udah karena kamu anak satu-satunya Mama bolehin segala macam gitu, nggak seperti itu ya. Gitu. Satu hal lagi yang masih diingatkan juga, walaupun Mama Balkis bekerja tetap gitu ya, yang namanya kewajiban mengasuh itu yang utama. Jadi mudah-mudahan bisa menyeimbangkan gitu ya, antara pekerjaan dengan mengasuh anak. Nah, untuk menghadapi anak tunggal seperti ini, yang pertama ini juga buat semua orang tua atau semua ayah dan ibu, yang namanya kebesaran hati dan kesabaran itu nggak boleh habis. Memang nggak pernah habis kalau kita dekat sama Allah gitu ya. Yang kedua, emosi kita itu betul-betul diuji saat anak kita kan nggak langsung mencek orang Sunda mah pok torolong gitu ya. Dan memang karakter anak itu ya begitu Bu Balkis, bukan anak tunggal aja, anaknya yang 2, 3, 4 juga begitu. Kalau belum ibunya bertanduk, dia masih ungkek di nanti-nanti gitu. Makanya yang paling efektif kalau saya sih ini saya sharing pengalaman. Saat saya ngajak mandi itu saya tuntun sampai harus, nak, yuk kita mandi. Langsung gitu, walaupun kadang-kadang sampai udah anak gede pun didorong mau cek kasar nama gitu ya. Atau ceritakan, Mama itu paling senang kalau anaknya saat diminta langsung ngikutin. Karena apa? Karena sebetulnya itu bukan buat Mama, itu buat kamu. Misalnya masalah mandi. Kalau Balkis berlama-lama, kalau misalnya mandinya paginya berlama-lama, nanti telat masuk acara sekolah. Kalau mandinya sore, nanti kesorean. Gitu. Jadi memang anak-anak itu diajak ngobrol. Jadi jangan kedepankan emosinya, langsung naik oktav jadi volume 5 gitu ya. Tapi kalau udah ada emosi nih Bapak Balkis, tenangkan hati, istighfar, tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Siapkan lagi bagaimana nih caranya supaya saya bisa meraih anak saya, berkomunikasi, ngajak. Ini tidak hanya untuk anak yang tunggal, untuk anaknya apalagi anaknya banyak, gitu ya. Yang namanya mengatur emosi ini harus selalu dalam keadaan sadar gitu ya. Karena ini hati-hati nih kata-kata ibu ini sangat
Maaf sih, Dengar Bu Maya, silakan Bu Maya. suara kata-kata ibu itu sangat mati gitu. Jadi hati-hati berucap. Jadi ini intinya nih Mama Balkis ya. Jadi cara pendekatan apalagi ke anak tunggal seperti Balkis, jangan kelihatan kita lemah. Jadi tetap si anak itu harus memiliki bahwa Masya Allah gitu mama itu tidak keras tetapi tegas gitu. Dan pada saat dia merasa, oh saya kan nggak ada saingan nih, saya mah sendiri, saya mau berulah juga pasti mama akan tunduk. Gitu. Ini hati-hati nih, ibu harus bisa menciptakan suasana bahwa mama punya aturan. Makanya tadi saya bilang aturan harus ada di dalam keluarga. Nah ini akan menguntungkan juga buat ayah bunda yang memiliki satu anak. Gitu. Jadi nanti anak akan berpacu ke aturan ini. Gitu. Nah seperti itu Mama Balkis ya. Jadi emang intinya sama, semuanya adalah komunikasi secara empati, meraih secara empati. Nah kalau kita sudah mau emosi, kita deketin anaknya, kita peluk, nah ayolah kita mandi yuk gitu ya. Jadi emang kalau saya sih merasakan kalau kita pakai emosi juga, ini tidak menyelesaikan masalah. Malah si anak, kalau kita pakai volume 3, dia nama jadi 4. Kita ngomong 1 meter, dia ngomong 10 meter. Biasanya dia akan terus mencoba kita, menguji kita. Sampai di mana sih kekuatan ibu untuk marah-marah gitu. Nah, makanya kita langsung balikin, kita beristighfar, ayo kita dengan kelembutan, dengan penuh sentuhan hati. Gitu. Dan tentu saja, ini buat semuanya, yang paling kuat juga adalah minta sama Allah, berdoa sama Allah. Makanya kenapa tadi ibu yang solihah, istri yang solihah itu menjadi kunci utama. Karena yang bisa membolak-balikan hati, yang bisa memegang hati anak-anak kita, suami kita, pasangan kita adalah Allah. Makanya kalau ada error-error, ada apa nih kok saya dengan suami kok ada error nih nggak nyaman, ada apa nih kok saya sama anak-anak nggak nyaman nih komunikasi, coba dicek hubungan kita sama Allah. Jangan-jangan Allah sedang tidak baik. Begitu Mama Balkis ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana tetap komunikasi, hubungan kita sama Allah diperbagus, banyakin doa. Ya Allah lembutkan hati anak saya kalau perlu. Kalau anaknya satu kan Mama Balkis tinggal ngedoain Balkis. Kalau anaknya sebenarnya kan hiji-hiji gitu, hiji-hiji disebutin gitu. Jadi saya meyakini kekuatan doa ibu. Makanya itu memang modal utama nih jadi istri yang solihah, jadi ibu yang solihah karena emang langsung hubungannya dengan Allah. Bagaimana Allah yang akan menguatkan hati anak kita, yang membolak-balik hati kita menjadi anak-anak yang lembut hatinya, anak-anak yang nurut kepada kita. Karena lillahi ta'ala, karena Allah. Itu mungkin Mama Balkis ya. Mudah-mudahan semangat gitu ya. Semangat menghadapi si Balkis yang anak tunggal. Terima kasih Bu ya. Ya, mangga. Terima kasih Pak Balkis. Bu Lia mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang ada dalam kolom chat ya Bu ya. Mangga. Yang pertama itu adalah dari Bunda Adila Kaila, kelas 1B. Assalamualaikum Bu Lia. Masya Allah penyampaiannya luar biasa Bu, banyak sekali masukan positif kepada saya. Terima kasih Bu Lia. Saya Bunda Kaila 1B izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak yang manja dan bagaimana mendidik anak agar berani tampil karena sifat anak saya pemalu. Begitu juga dengan, ini pertanyaannya satu tema, bagaimana cara untuk lebih membentuk pribadi anak supaya lebih percaya diri dan lebih berani untuk sosialisasi. Itu pertanyaan pertama, silahkan Bu Lia. Ya, baik. Masya Allah, Mama Adila. Yang kedua, Mama siapa tadi ya? Bagas, Bun. Mama Adila dan sama Mama Bagas. Masya Allah ya, pertanyaannya. Masya Allah. Ini saya ingin sampaikan bahwa bagaimana Mama Adila. Bagaimana Mama Adila ya? Mendidik anak yang manja. Mendidik anak yang manja dan mendidik anak agar berani tampil. Jadi sebetulnya memang namanya sifat anak itu kan macam-macam ya. Ada yang manja, ada yang berani, ada yang penakut, ada yang pemalu. Tetapi memang tugas kita sebagai orang tua untuk bisa men-setting. Karena saya meyakini sifat itu bisa diubah. Nggak ada yang permanen. Selama kita bekerja keras, selama kita berusaha, insya Allah bisa diubah. Bagaimana mendidik anak kita supaya tidak manja? Nah ini beberapa caranya sih secara prakteknya gitu ya. Anak manja itu kan semuanya pengen dilayanin misalnya. Semuanya pengen dilayanin, semuanya pengen diikutin.
nggak mau disuruh-suruh gitu ya. Ini sebetulnya kita bisa menerapkan pendidikan yang pelan-pelan lah Bu ya. Misalnya anak kita bilang, mama ambilin air gitu ya. Kita nggak langsung ngambilin. Nah kalau kita ingin mendidik dia supaya tidak manja, ya nak, kamu punya tangan, punya kaki untuk berjalan ke tempat minum, yuk ibu temenin. Jadi tetap nih, pendampingan ibu temenin itu harus selalu ada. Karena si anak itu yang namanya anak manja ya, dia nggak mau sendiri gitu, pasti dia pengen ditemenin. Awalnya boleh ditemenin. Nah ini salah satu tips praktisnya gitu ya untuk anak-anak yang manja. Tidak semua yang dia inginkan harus kita ikuti, tetapi diberikan pemahaman, diberikan pengertian bahwa kalau bekerja nggak usah selalu sama orang. Kamu bisa kok gitu ya. Allah ciptakan tangan untuk bergerak, untuk mengambil sesuatu, untuk menyayangi orang. Atau kalau dia ingin sesuatu, kalau manja kan cenderung pengen diikutin semua. Kita kasih pemahaman. Ya makanya kenapa saya sekarang membahas komunikasi empati dan efektif, karena bagaimana kita dituntut sebagai orang tua untuk bisa menyampaikan hal-hal yang si anak bisa pahami. Karena kita juga memahami bagaimana karakter mereka gitu ya. Nah jadi ini buat Mama Adila gitu ya, coba dilatihlah beberapa tips yang menjadikan mungkin nggak cepat gitu ya, hasilnya nggak cepat, pasti berproses. Tapi disitulah Allah memberikan ujian kepada kita untuk bersabar. Bagaimana mendidik anak kita supaya tidak menjadi anak yang manja gitu ya. Sekali-sekali diajak si anak juga mau berkorban gitu untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya saya ingat banget anak saya dulu pengen mainan aja gak langsung dibeliin, mereka harus nabung. Jadi mereka merasakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu saya harus bekerja keras, saya harus menabung dulu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Seperti itu gitu ya. Atau misalnya aku pengen ke suatu tempat gitu, yuk kita nabung dulu, yuk kita nabung gitu. Dan ternyata ini juga melatih mereka menjadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang tahan gitu ya. Nggak selalu apa yang dia inginkan selalu dilaksanakan seperti itu. Nah ini intinya sih Mama Kaila harus yakin bahwa sifat-sifat itu bisa diubah dengan kerja keras kita. Kemudian bagaimana juga mendidiknya agar berani tampil karena pemalu. Saya punya 4 anak. 4 anak ini bermacam-macam sifatnya. Ada yang dominan, ada yang pemalu, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, gitu ya. Tapi ternyata saya punya anak yang pemalu banget gitu. Nah justru pada saat pemalu kita dorong dia untuk bisa tampil. Misalnya yang paling gampang, dulu 4-4-nya setiap pulang setelah istirahat, setelah nyaman, saya suka berkumpul, saya suka minta masing-masing berbicara gitu ya. Yang paling besar, anak perempuan saya termasuk yang berani-berani, karena memang rata-rata perempuan itu memiliki kemampuan verbal yang lebih dibandingkan anak laki-laki. Dan ternyata anak laki-laki saya kan sendiri, Hasan. Dia ternyata kalau anak saudara-saudaranya sangat-sangat vokal, jadi dia malas untuk bicara gitu. Karena memang pada dasarnya laki-laki itu bukan yang hanya sedikit yang dia mau ngobrol banyak gitu. Pada saat saya tanya, Hasan, apa kegiatan hari ini? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Saya kesal banget kalau dibilang biasa aja. Saya pasti ada gitu. Dan ternyata sesuai dengan perkembangan waktu, akhirnya satu saat saya nggak berurutan. Akhirnya saya selalu yang diminta bicara pertama adalah Hasan, gitu. Karena saya pengen dia bicara, belajar bicara. Karena ternyata bicara itu adalah satu cara untuk mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya. Nah, jadi intinya, kalau kita punya anak pemalu, maka kita harus belajar atau mengajak dia untuk berani. Salah satunya, Bu, anak-anak yang pemalu itu harus sering diajak. Ini kalau zaman sekarang agak susah sih ya, karena lagi pandemi. Kalau saya dulu sebelum belum ada masa-masa pandemi, sering diajak bertemu orang banyak. Kemudian si anak saya disuruh mengenalkan diri. Nah, mengenalkan diri sehingga dia akan terbiasa. Walaupun awalnya berat banget, aku nggak mau bisa. Kakak pasti bisa. Atau kok ada acara-acara di RW apa di RT, saya suka dorong. Kak, ada lomba azan, ikutan dong. Gitu. Awal-awalnya memang berat, Bu. Anaknya nggak mau, tapi ayo, pasti bisa. Gitu. Dan ternyata
dengan ketelatenan, dengan kegigihan dan support semua keluarga, akhirnya alhamdulillah anak saya yang awalnya Hasan itu tertutupi, didominasi oleh kakak-kakaknya dan adiknya, ternyata setelah SMP, SMA, SMA dia jadi ketua OSIS. Saya kaget, ketua OSIS gitu, karena kan tahunya dia yang paling pendiam. Ternyata yang bikin saya terharu saat perpisahan sekolah SMA 6, dia yang ngasih sambutan. Dia yang ngasih sambutan, ibunya yang nangis gitu. Karena kok bisa gitu. Dia SMP-nya sanawiyah di Husnul Khotimah, tapi keluar masuk SMA 6. Ternyata anak itu belajar. Mungkin pada saat kita ngomong pada saat di usia pada saat itu waktu SD nggak langsung kan, tapi anak itu belajar. Dan ternyata hasilnya kelihatan. Nah sekarang saat si anak perempuan yang udah berumah tangga, sebelum berumah tangga mereka ke fase diam mendengar, ini yang laki-laki ke fase ngomong. Jadi kalau kita berjalan-jalan naik mobil, anak perempuan udah diam, dia yang ngomong sepanjang jalan. Jadi kata adik sama kakaknya, ini si kakak ngomong aja ya. Saya pikir mungkin dulu waktu kecil ya termasuk yang dipendam, jadi sekarang keluarnya banyak. Nah jadi Mama Adila, jadi harus dilatih. Kalau pemalu harus terus itu dilatih untuk mau misalnya berhadapan, mau berbicara. Tapi yang paling penting coba dilatih untuk bicara. Dilatih untuk menceritakan sesuatu. Jangan ke orang, ke kita aja gitu. Dilatih untuk berbicara seperti itu. Nah, kemudian kalau yang Bagas juga tadi, Mama Bagas, apa tadi ya Teh ya? Sama ya? Iya Bu Lia, kurang lebih sama. Itu lebih percaya diri dan lebih berani bersosialisasi tadi sama. Nah, betul ya, tapi memang agak susahnya di masa pandemi ini kan kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan orang ya, karena memang kita kebanyakannya di rumah. Jadi mungkin ayah bunda, Mama Bagas dan Mama Kaila harus punya beberapa cara yang bisa mengembangkan potensi anaknya, sifatnya supaya lebih percaya diri gitu. Nah, jadi sebetulnya salah satu supaya lebih percaya diri pada saat kita memberikan pujian, penghargaan terhadap hasil karyanya, hasil kerjanya, sampai si anak misalnya makannya habis saja, Masya Allah, Bagas makannya habis dan rapi, Masya Allah hebat. Itu sebetulnya bagian membentuk karakter dia percaya diri. Atau pada saat dia mengerjakan pekerjaan sekolah, dia atau bisa konsentrasi beberapa saat pada saat belajar gitu ya, kita kasih penghargaan, kita kasih pujian, Masya Allah ya anak mama, anak papa hebat nih, Masya Allah bisa konsentrasi penuh. Itu sebetulnya salah satu upaya untuk memberikan dia kepercayaan diri gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya walaupun di saat pandemi seperti ini, kita sebagai orang tua masih bisa terus mengembangkan potensi-potensi anak kita dan mengoreksi hal-hal sifat-sifat yang mungkin masih kurang. Yang pemalu jadi lebih berani, yang tidak percaya diri jadi lebih percaya diri, seperti itu. Itu mungkin ya Mama Kaila dan Mama Bagas atau Ayah Bagas ya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan masukan gitu. Jadi kalau nanti ada yang masih kurang pas, nanti bisa tanya jawab langsung ke saya. Gitu. Mangga saya kembalikan ke Mbak Mayani. Masih ada ya yang dari waktu 10 menit, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya Ayah Bunda ya. Yang pertama dari Bunda Rifki, bagaimana cara mendidik antara orang tua dan kakek nenek kepada anak-anak, karena dalam beberapa hal ada yang berbeda. Meski saya yakin semua niatnya baik, tapi saya khawatir akan menimbulkan kebingungan pada anak. Lalu yang kedua, bagaimana menyikapi sifat anak yang mudi dalam belajar? 2 pertanyaan terakhir Bu Lia. Baik, yang tadi yang tentang kakek nenek dari Mama Rifki ya, Bapak Rifki. Dari orang tuanya Rifki, bagaimana menyamakan antara pendidikan orang tua dengan kakek neneknya ya. Saya sekarang sudah di posisi kakek dan nenek, jadi saya bisa merasakan bagaimana suasana hati anak saya saat pola asuh, pola pendidikan berbeda antara kakek neneknya dengan orang tuanya. Jadi buat kita nih sebagai orang tua, pertama harus menyampaikan dengan cara yang baik kepada orang tua kita, yaitu kakek neneknya anak-anak kita, aturan
atau pola belajar seperti apa, pola pendidikan seperti apa, pola pengasuhan seperti apa kepada anak kita. Misalnya, ini yang gampang aja. Kayak saya misalnya punya cucu 4 tahun. Kata orang tuanya, kata anak saya, Mi, tolong ya, Sabria jangan dikasih yang manis-manis terlalu banyak. Nanti soalnya akan jadi sugar rush. Jadi dia akan hiperaktif karena kebanyakan makan gula. Itu pada dasarnya anak seperti itu. Dan jadi sebetulnya yang harus kita lakukan adalah menyampaikan dengan cara yang sangat baik kepada orang tua kita bagaimana pola asuh, pola pembimbingan kita terhadap anak-anak. Itu pasti nggak gampang. Karena apa? Karena kadang orang tua kita punya pandangan dan pola asuh yang berbeda sesuai dengan pengalamannya. Kan biasanya kan yang update itu adalah anak-anak ya. Nah kalau mungkinnya usia kakek neneknya saya akan nurut gitu loh sama anak saya. Karena saya paham ilmu pengetahuan itu, pola parenting itu, pengasuhan itu terus berkembang. Jadi memang standar pengalaman saya dulu mendidik kadang mungkin ada yang lebih baik yang bisa dipraktekkan. Nah yang susah adalah kita berkomunikasi kepada orang tua yang orang tuanya ya tipe zaman baheula yang nggak mau tahu. Pokoknya kalau kata Enin sama Aki A, ya cucu harus A gitu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya berarti tugas kita kepada anak kita memberikan pemahaman, pengertian bahwa apa yang disampaikan kakek nenek itu mungkin belum tentu semuanya benar dan baik. Makanya kamu harus komunikasikan dengan ayah sama ibu. Kadang-kadang anak-anak itu kan berlindung di ketiak nenek kakeknya ya, karena saya ngerasain sih sayang kepada cucu itu sebetulnya gimana ya, agak beda memang dengan anak-anak gitu ya. Nah, tapi intinya perbedaan itu harus bagaimana kita cari yang samanya. Itu yang pertama. Jadi jangan dilihat pertentangan. Cari dulu yang persamaannya, pola pikir sama pola asuh kakek neneknya. Baru setelah itu sampaikan kalau ada hal-hal yang berbeda. Itu pun harus dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Bilang aja, Mah, kita tuh harus samakan yuk. Biasanya kan ibu ya, kita samakan yuk pemahaman pola asuh kepada anak-anak, kepada cucu, karena takut anak-anak atau cucunya bingung. Boleh sampaikan aja. Nah ini kembali bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada orang tua. Bagaimana kita bisa berdialog dengan baik dengan orang tua. Dan kita bisa berkomunikasi serta berdialog dengan orang tua kalau sikap kita terhadap beliau-beliau pun baik. Pasti mereka akan mendengarkan kita. Jadi jangan berharap kita bersikap tidak baik kepada mereka, silaturahim juga jangan pernah, kita udah ngatur-ngatur mereka. Ini juga susah. Makanya pola pertama adalah bagaimana kita terus menyambung hubungan yang baik kepada orang tua kita. Kalau sudah baik, kalau sudah nyaman, kayaknya kalau kita bicara tentang masalah pola asuh pun akan lebih nyaman. Dan biasanya orang tua juga akan lebih paham apa yang disampaikan oleh anaknya. Karena toh mereka pun yang diinginkan adalah hasil yang baik buat cucunya. Itu kali ya orang tuanya Rifki ya. Jadi tetap kembali ke pola komunikasi. Kalau ke orang tua sampaikan dengan cara yang baik dan cara yang santun. Ya. Jadi silakan selamat mencoba untuk berdialog dan berkomunikasi baik tentang masalah pengasuhan cucunya. Sebetulnya kalau tinggalnya jauh, hanya sekali-sekali datang sih nggak masalah. Tetapi yang agak berat itu kalau kita tinggal bersama dengan mertua atau dengan orang tua kita. Ini yang harus terus kita upayakan bagaimana komunikasi yang pas. Kemudian yang terakhir ya, ini untuk orang tua Rifki mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir, bagaimana menyikapi sifat anak yang mudi dalam belajar. Itu PR besar buat kita sebagai orang tua. Nah, jadi kan sifat mudi itu kadang susah untuk konsentrasi, suka tiba-tiba gitu ya. Nah, ini kita mungkin harus lihat celah-celah di mana si anak itu bisa lebih bisa berkonsentrasi gitu ya. Kalau misalnya salah satunya, jadi pada saat anak mau belajar, kita harus siapkan terutama perangkat ininya harus nyaman. Perangkat untuk belajarnya harus nyaman. Yang kedua, ibu-ibu nggak apa-apa disiapkan makanan-makanan kesukaan misalnya.
Jadi si anak itu, oh saya harus konsentrasi nih, karena di sana udah menunggu makanan kesukaan saya gitu. Atau kayak tadi kita kasih reward, kasih hadiah. Kalau anak kita misalnya dalam berapa menit bisa berkonsentrasi dengan baik. Walaupun setiap anak tingkat konsentrasinya berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamain, misalnya setiap anak bisa 1 jam konsentrasi, bisa setengah jam konsentrasi, tidak, setiap anak punya kemampuan itu. Jadi orang tuanya lah yang paling paham berapa lama si anak itu tahan untuk belajar, tahan untuk konsentrasi. Maka kita harus punya alternatif, punya kemampuan kreativitas yang tinggi supaya si anak itu bisa kembali moodnya baik. Nah, kalau saya sih perhatikan anak-anak kita akan nyaman belajar kalau lihat orang tuanya juga kelihatan happy. Saya beberapa kali lihat ada orang tua yang ngajar pelajaran jarak PJJ-nya di rumah, orang tuanya marah-marah gitu. Karena si anaknya udah bete, tapi si orang tua maksa gitu supaya si anaknya fokus. Ya nggak bisa ya, si anak ada kemampuan, ada batas tertentu untuk fokus. Jadi gimana nih caranya? Misalnya sebelum ini udah disiapinnya ada coklat hangat, ada makanan buah kesukaan. Jadi nggak apa-apa, diselingin sebentar biar dia fokus lagi. Nah, ini maksudnya saya menyadari sifat moody ini mudah-mudahan lama-lama bisa ditanggulangin. Jadi jangan sampai dijadikan sifat permanen. Saya meyakini jangan seperti itu. Karena kalau diciptakan suasana yang nyaman, suasana yang happy, orang tuanya juga support sistemnya mendukung, insya Allah anak juga akan lebih nyaman dan senang belajar. Tapi intinya dari semua itu yang saya sampaikan, bagaimana ayah dan ibu hebat serta para guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, suasana belajar yang happy, suasana belajar yang membuat anak-anak itu nggak bosan. Nah, ini saya meyakini kalau suasananya sudah seperti ini, maka dia akan lebih fokus dan dia akan lebih bersemangat untuk belajar. Itu saja mungkin ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang bisa diambil manfaatnya, dan mudah-mudahan ayah ibu hebat semua ini semangat terus untuk membimbing anak-anak, karena saya meyakini anak-anak itu adalah investasi kita dunia akhirat. Jadi ada istilah bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu ini berat, sekarang tuh suasana berat karena rentang panjang mendidik anak itu nggak ada habisnya. Tapi yakin di kelelahan, di panjangnya kita mendidik mereka itu adalah kalau kita lillahi ta'ala, dia butuh kesabaran yang tinggi, komunikasi yang bagus, curahan kasih sayang bagus, semuanya diniatkan karena Allah. Kita harus meyakini bahwa pahalanya adalah surga. Pahalanya adalah dapat membentuk anak-anak yang sholih dan sholihah, yang insya Allah mereka yang akan mengangkat derajat kita nanti di yaumil akhir nanti. Itu yang harus kita yakini, bahwa mereka adalah investasi buat kita dunia akhirat. Jadi yang namanya capeknya kita pasti ada batasnya, tapi nanti balasannya itu adalah yang tidak terbatas. Kekal abadi. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya sudah semua. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Saya mohon maaf ya ada kekurangan, ada kesalahan dalam berucap, dalam bersikap. Insya Allah lain kali kita bertemu kembali. Nanti kalau ada yang mau disampaikan, saya udah nitipin nomor HP juga, silakan nanti sekarang insya Allah kapan-kapan kalau saya bisa jawab, ada hal yang kurang waktunya pada saat ini nanti saya jawab. Itu saja dari saya, mohon maaf dan batin, jazakumullah khairan untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu ya materi hari ini, Masya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita, apalagi yang tadi Bu Lia katakan bahwa mendidik anak ini merupakan perjalanan panjang. Jadi kita memang harus terus menggali, mencari ilmu-ilmu untuk kita dapat membersamai anak-anak kita mencapai nanti bersama-sama di syurga. Baik, Ayah Bunda, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya
di seminar parenting kali ini. Masya Allah ini di YouTube pun di link YouTube pun full dan di Zoom juga full. Semoga ini bukan yang terakhir, tapi nanti setiap akhir bulannya kita akan tetap mengadakan seminar parenting. Semoga ayah bunda bisa terus mengikuti. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Majlis subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sadayana kesehatan sadayana ya, sehat-sehat semuanya insyaallah. Guru juga terima kasih untuk sharingannya. Atur nuhun semuanya, sehat-sehat. Terima kasih panitia. Nuhun panitia. Mangga. Saya izin pamit ya. Iya, Bu. Ya, jazakallah khair, Bulia. Pak. Silakan ya Bunda. Bisa live dari grup. Assalamualaikum. Hai Bunda Hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kaidah. Wabarakatuh. Sampai bertemu lagi parenting di bulan depan. Ya Allah, tetap semangat ya ya Bunda. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bulan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Sampai ketemu bulan depan dengan ilmu yang baru lagi. Amin, 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 amin. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, hasilnya nggak cepat, pasti berproses.